Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam berjumpa kembali. Setelah hampir 2 minggu saya tidak membuat renungan, akhirnya kita berjumpa lagi di Renungan Mastri. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Paskah artinya melangkahi atau melewati. Itu berarti ada titik start, ada titik finish. Ada titik mulai dan ada titik tujuan. Ada gerak, ada jarak, ada waktu, dan ada aktivitas. Paskah di zaman dahulu bagi orang Israel lebih diartikan sebagai perayaan untuk mengenangkan karya Allah, yaitu perayaan peristiwa Eksodus, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah terjanji, dan Allah membantu bangsa Israel melangkah atau melewati lautan dan menyelamatkan mereka dari pengejaran pasukan Firaun. Peristiwa ini kemudian dimaknai secara baru oleh Yesus, yaitu Kristus mampu melangkahi atau melewati pengalaman kematian kepada kebangkitan. Kristus telah mengalahkan maut. Sekarang saya tanya dahulu, siapa di sini yang mau bangkit bersama Kristus? Kalau ditanya keinginan untuk bangkit, banyak sekali yang mau bangkit bersama Kristus. Tapi apa syarat bangkit bersama Kristus? Syarat dari bangkit adalah kematian. Sekarang di sini, siapa yang ingin mati? Kalau ditanya siapa yang ingin mati, pasti tidak ada yang ingin mati sekarang. Semua pasti ingin mati belakangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita melihat kebangkitan dari makna denotatif atau makna sebenarnya, yang dalam hal ini dikaitkan dengan kematian, pasti kita melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi bila kita melihat kebangkitan dari makna konotatif atau makna kiasan, kebangkitan bisa juga diartikan seperti makna Paskah tadi, yaitu melangkahi, melewati, merubah diri kita dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Bangkit bisa juga diartikan bangun, bangun dari mimpi, bangun untuk bergerak. Dengan kata lain, kebangkitan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Bahkan bila kita mati saat ini juga, kita tidak perlu takut, karena Tuhan beserta kita. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Dengan kebangkitannya, kita menjadi manusia baru. Manusia yang terlahir kembali dan terlepas dari belenggu dosa. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita berbicara tentang kebangkitan, tentang keselamatan, saya selalu bertanya kepada diri saya. Saya kadang merenung, apakah kita semua telah dibangkitkan? Apakah kita layak diselamatkan? Salah satu contohnya yang paling nyata adalah orang-orang yang jarang ke gereja, tidak pernah ke gereja. Tahu-tahu pas Paskah
atau Natal datang seolah-olah tidak punya dosa dan minta hak yang sama untuk diselamatkan. Apakah mereka ini layak untuk diselamatkan? Apa jawabannya? Ya, mereka layak mendapatkan keselamatan. Semua orang di sini layak mendapatkan keselamatan, layak mendapatkan kebangkitan. Cuma saja perlu diingat, kalau kita tidak melakukan kebangkitan dalam diri kita, kalau kita tidak berubah, kalau kita selalu melakukan kesalahan atau dosa yang itu saja, ya siap-siap aja. Tuhan pasti menyiapkan juga punish and reward kepada kita. Surga dan neraka selalu siap menyambut kita setiap saat, setiap waktu. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini, di saat sukacita ini, saat kita merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan, kita diajak untuk ikut bangkit, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hanya dengan kebangkitan kita, artinya kematian Yesus di kayu salib tidak sia-sia. Dan artinya kita telah secara nyata melaksanakan Paskah dalam kehidupan kita. Dan sama seperti Petrus, para murid, dan Maria Magdalena yang telah melihat kubur Yesus yang kosong dan percaya, hendaknya kita sebagai pengikut Kristus juga percaya dan ikut menyebarkan warta gembira ke semua orang. Maka marilah kita dengan penuh sukacita bersama-sama mewartakan ke semua orang. Mari kita bersama-sama meneriakan, Kristus bangkit, Haleluya, haleluya. Kristus bangkit, haleluya, haleluya. Kristus bangkit, haleluya, haleluya.